1940-an, Jepang dipimpin oleh Kaisar Hirohito. Ia memulai invasinya ke Myanmar, Kamboja, Vietnam, Korea Utara, Korea Selatan, Laos, wilayah Timur Cina, dan Indonesia. Usaha invasi mereka tidak berjalan mulus. Negara Vietnam, Laos, Kamboja sudah dikuasai oleh Kekaisaran Prancis. Tahun 1940, Jepang menyatakan perang pada Kekaisaran Prancis. Di lain sisi, tanggal 1 September 1939, Jerman ingin menguasai Polandia atau negara-negara Eropa lainnya. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika mulanya tidak ingin ikut berperang dikarenakan Amerika masih mengalami kerugian besar akibat adanya Perang Dunia ke-1. Namun Amerika berkeinginan untuk menghentikan Perang Dunia Kedua agar tidak semakin parah. Maka dari itu, Amerika menghentikan pengeksporan barang-barang penting ke Jepang seperti tembaga, besi, baja, serta minyak yang merupakan paling penting bagi Jepang. Minyak di Jepang 80% hasil impor dari Amerika. Karena hal itu, dicarilah negara yang memiliki banyak sumber daya, yaitu Malaysia dan Indonesia. Pada saat itu, Indonesia masih berada di bawah jajahan Jepang, sementara Malaysia di bawah jajahan Inggris. Belanda dan Inggris merupakan bagian dari Amerika. Jepang akhirnya memutuskan untuk berperang dengan Amerika. 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika secara diam-diam. Karena itu, Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. Tanggal 11 Desember 1941, Jerman juga menyatakan perang ke Amerika. Terbentuklah blok poros yang didominasi oleh Jepang, Jerman, dan Italia, serta blok sekutu yang didominasi oleh Amerika, Inggris, dan Uni Soviet. Jerman dan Italia dinyatakan kalah menyerah tanpa syarat pada sekutu dalam Perang Dunia Kedua, menyisakan Jepang yang masih bertahan. Berbagai cara dilakukan sekutu untuk membuat Jepang menyerah hingga mengalami kerugian besar di kedua pihak. Tanggal 12 April 1945, Presiden Amerika meninggal dunia dan naiklah Harry Truman sebagai wakil menggantikannya menjadi presiden. Harry Truman sempat melakukan negosiasi kepada Jepang. You guys just give up. Better just give up, Hirohito. Surrender unconditionally to us. Japan did not surrender. It will dissolve its swift and total annihilation. No! We will never give up! Tanggal 29 Juli 1945, Jepang resmi menolak deklarasi Potsdam dengan mengirim surat. We have to do something big to bring down Japan. You make bombs that can make Japan surrender. Well, I will research in making this atomic bomb, which will be assisted by Great Britain and Canada. Let's name this project the Manhattan Project, because we going build it there. Oppenheimer dan tentara lainnya berhasil membuat rancangan bom atom. Tanggal 3 Agustus 1945, Presiden Amerika mengizinkan bom atom dijatuhkan di Jepang. Immediately drop this atomic bomb on Japanese territory. Our main target is the city of Hiroshima, because it's a military base for Japan's army, a port, and Japanese center communication. And our secondary target is the city of Nagasaki.
ready to prepare everything well. Tanggal 6 Agustus 1945, pesawat Boeing B-29 bernama Enola Gay lepas landas dari Northville, Tinian menuju kota Nagasaki, Jepang. Tepat pada pukul 8.15, bom atom itu diluncurkan. Harry Truman sempat menawarkan Jepang untuk menyerah kedua kalinya, namun Kaisar Hirohito tetap tidak ingin menyerah. Three days after the Hiroshima bomb, despite all the destruction, Japan still hadn't surrendered. A second bomb was made ready, and Truman issued another warning. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. If Japan does not surrender, bombs will have to be dropped on war industries. I urge Japanese civilians to leave industrial cities immediately and save themselves from destruction. I realize the tragic significance of the atomic bomb. Having found the atomic bomb, we have used it. We have used it against those who attack us without warning at Pearl Harbor, against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. The second bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy, so the plane moved on to Nagasaki. Desperately short of fuel, the crew released the bomb despite more clouds. Hi, have you surrendered, Hirohito? Oh, I will never give up. Your determination to win is great, but guess what I do? Tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan PPKI dan digantikan oleh PPKI. Tanggal 8 Agustus 1945, pemanggilan tokoh-tokoh penting ke Dalat, Vietnam. Halo, selamat pagi Tuan Soekarno. Oh, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah jika begitu, Bung. Baik. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman, lalu berangkat menuju Dalat bersama Nomura dan Miyoshi sebagai penerjemah. Bagaimana ke depannya nasib negara kita ini? Yang terpenting, negara kita cepat merdeka. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Untuk apa Bung datang subuh-subuh ini ke sini? Kedatangan saya ke sini, saya ingin menyampaikan undangan dari Terauchi pada kita untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana, Bung? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia.
Welcome, sir. Kapan dan di mana kita mulai perbincangan ini? When and where do we have this conversation? We will talk about this tomorrow morning at my house. Kita akan membicarakan ini besok pagi di rumah Tuan Terauchi. See you, sir. Pagi harinya, tanggal 11 Agustus 1945, setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. We will give independence to the Indonesia people so that yesterday PPKI will be for which we help. Kami akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu, apa saja tugas PPKI? Then, what are the tasks of PPKI? PPKI will discuss all state agreement at the time of the proclamation. PPKI akan membahas semua ungkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasi? When will the proclamation will be implemented? Don't worry, we can say that yet Japan will give independence to Indonesia. Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukan nama. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda? Whether the territory of Indonesia will cover the entire territory of Hindia Belanda? Maybe it could be that the territory of Indonesia will the region. Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Tanggal 12 Agustus 1945 sampai 13 Agustus 1945, Bung Karno dan kawan-kawan kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan itu, Bung Hatta sempat berbicara mengenai apa yang Terauchi sampaikan. Rasa-rasanya saya belum sepenuhnya yakin, Bu, bahwa Jepang telah mampu menyerah terhadap sekutu. Kita perlu diskusi, Bung, tentang tokoh di Indonesia. Lalu, siapa saja, Bung, tokohnya? Baik golongan muda maupun golongan tua yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Domestik betul, tapi yang ngegoreng membuat utilisasinya. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Apa yang benar sebenar? Aku sudah minta kepada Bung Hatta. Waalaikumsalam. Selamat datang Bung Syahrir di rumah saya yang sederhana ini. Oh, tidak apa, Bung. Silakan duduk, Bung. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah sepenuhnya dipegang oleh PPKI, Bung? Tetapi menurut saya, bukankah kemerdekaan lebih baik dilaksanakan tanpa melalui PPKI, Bung? Apa maksud perkataan Bung itu? PPKI adalah bentukan dari Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap kita sebagai bagian dari Jepang. Maka dari itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang, selagi masa vacuum of power. Apa itu maksud dari vacuum of power, Bung? Saya mendengar dari Jepang bahwa Jepang telah mengalah para sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan. Maka dari itu, kita harus memproklamasikan sekarang sebelum sekutu datang. Saya setuju dengan pendapat dari Bung Syahrir. Tapi, apakah Bung Karno setuju dengan pendapat ini? Apakah tidak sebaiknya kita menghubungi terlebih dahulu Bung Karno? Itu yang bagus. Duduk, Bung. Ada masalah apa kalian kemari? Jadi gini, Bung. Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita apakah itu, Syahrir? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu.
Ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu adalah hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, maafkan saya Syahrir. Tapi kita memang tidak boleh bergabah. Sudah kamu kita. Mari Bu Arta. Mari. Mari Bu. Mari. Apakah bisa, Bu, kita merdeka tanpa Jepang? Bagaimana kita merdeka tanpa Jepang? Sedangkan persenjataan Jepang sangat kuat. Kita akan kalah oleh Jepang. Rakyat kita banyak, kita bisa menurunkan semua rakyat kita untuk bergerak secara fisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar menggembirakan bagi kita semua. Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda beritahu tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, Jepang bukan lagi penguasa negara kita, karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Lalu bagaimana? Apakah kita harus meminta bantuan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan ini secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah jika kalian seperti itu. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal itu. 15 Agustus 1945, golongan muda berkumpul di rumah Bung Karno. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno di dalam? Kami ingin menemuinya. Oh ada, Bapak di dalam. Emang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Selamat datang di kediaman saya. Mari duduk. Mas, saya izin ke belakang dulu ya. Iya dong. Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini Bung, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia itu. Iya, Bung. Jadi maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya tahu. Kemarin Syahrir datang menemui saya dengan Hatta. Mungkin akan saya usahakan setelah perundingan dengan anggota PPKI yang lainnya. Tidak bisa, Bung. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Ini sudah terlambat, Bung. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya bila kita senekat itu untuk memerdekakan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan lagi penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyanyikan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut Jepang tahu rencana kita dan menggagalkan Indonesia merdeka. Bagi PPKI ada satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa kumpul-kumpul di sini, Bung?
Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia lebih cepat lagi, Bung. Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak kita pikirkan secara matang-matang, Bung? Tidak ada waktu lagi. Ini adalah saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain kembali ke Indonesia dan menggagalkan kemerdekaan Indonesia lagi. Ya sudah, kalau kalian maunya seperti itu, kami akan membicarakan hal ini. Kalian silahkan pulang terlebih dahulu. Besok kalian datang kemari ke rumah ini. Baiklah kalau gitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah menyerah kepada sekutu. Lalu mereka juga memaksa kita untuk segera memproklamasikan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan sidang PPKI lebih dahulu sebelum kemerdekaan Indonesia? Saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap maksa untuk segera memproklamasikan Indonesia. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Kebenaran berita itu pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi, kita harus menuruti kemauan mereka atau tidak, Bung? Untuk sementara ini, jangan dulu. Baiklah, kalau begitu. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kita mau asingkan kemana? Bagaimana jika Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Ya, saya setuju dengan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Bapak ya? Iya, Bu. Bukan salah. Ada apa ini? Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada yang penting yang kami ingin bicarakan, Bung. Iya, Bung. Sebelumnya, mohon maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda. Tapi kami diutus untuk membawa Anda berdua pergi keluar kota. Memangnya mau kemana? Karawang, Bu. Kalau kami tidak mau, bagaimana? Maaf, Bung. Ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah, kalau begitu. Bu, kalau mau ketemu kami, kita akan pergi keluar kota. Tapi boleh kakak ikut? Yang ini saya merasa ada sesuatu yang tidak enak tentang Bapak. Kita harus cepat. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar, Bu. Kami hanya ingin Indonesia merdeka. Ya saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Kalian menundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin. Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Jangan masuk, Bung. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Sudah. Bagaimana bila kita rundingkan ini secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baiklah. Tapi di mana kita membuat teks proklamasinya? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maida di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga dengar dia adalah perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin. Dan tempatnya pun sangat strategis. Baiklah, ayo kita pergi ke sana. Misi Tuan. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, jika waktu kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar
Jepang menyerah kepada Jadi gini Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jadi bagaimana pendapat Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Jadi begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Emangnya untuk apa? Rencananya kita akan membuat naskah proklamasi. Oh iya, silakan. Mari kita sama-sama membuat naskah proklamasi di rumah makan. Sepertinya terlalu banyak orang yang akan merumuskan naskah proklamasi. Ya, betul Bung. Sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardi pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kamu bisa tunggu di sini. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Said Timeli, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Menurut saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi itu? Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05. Wakil bangsa Indonesia. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Menurut saya jangan. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Tolong ngetikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebaiknya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan orang Islam sholat sehari satu malam sebanyak 17 rakaat. Jadi dapat tidak hari ini. Jumat lagi tanggal 17 Agustus. Setuju, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Tolong siapkan jangan. Baik, Bu. Naskah Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapangan kada, Bu. Ramalan kita di situ tidak terjadi. Maaf, boleh saya mengusulkan? Bagaimana jika di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Ya, bisa. Di sana aman. Misi, Bung. Apakah ada proses pengibaran bendera? Tentu saja ada. Itu merupakan lambang negara kita. Tetapi bendera tidak ada, Bung. Kalau begitu, akan saya perintahkan Fatmawati untuk menjadikan bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Baik, Bu. Biarpun saya pergi jauh. Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu. Sekarang juga untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang, baiklah, akan aku usahakan. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau.
benderanya. Terima kasih, Bu. Dimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, laksanakan Pak. Saya akan mengibarkan bersama Saudara Suhud dan Saudara Latif. Terima kasih atas kehormatannya, Pak. Maaf Bu, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah pukul 9.45. Oh iya, mari kita ke depan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadari diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pramuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawarah itu telah berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia adalah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku layak Nusantara. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemerdekaan berarti bangsa Indonesia memperoleh kebebasan yang seutuhnya, bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Sekarang Indonesia telah merdeka dan mempunyai cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harus kita jalankan. Kita sebagai penerus bangsa wajib mengisi kemerdekaan itu dengan belajar yang giat dan menjadikan bangsa ini bangsa yang maju dan tidak dipandang sebelah mata. Ku kan setia